Perkenalkan, nama saya Juli Meliani Hutauruk, NIM 19030111150 dari Minat Ilmu Tanah 2019. Pada video ini, saya akan melakukan praktikum tentang teknik konservasi tanah dan air dengan metode mekanik. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mengetahui teknik-teknik konservasi dengan metode mekanik dalam berbagai penggunaan lahan. Metode konservasi tanah dan air terdiri dari metode mekanik, metode kimia, metode vegetatif. Yang akan saya bahas di sini adalah metode mekanik. Metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan kepada tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi dan meningkatkan kemampuan penggunaan tanah. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Adapun keuntungan dari sistem irigasi adalah kebutuhan air akan tanaman tercukupi, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil, pengairan lahan pertanian di setiap daerah mulai terstruktur. Di balik keuntungannya, sistem irigasi juga memiliki kelemahan, yaitu memerlukan perawatan yang intensif dan membutuhkan biaya dalam proses dan pengelolaannya. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan. Drainase memiliki keuntungan seperti menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir, lalu mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah. Adapun kelemahan dari saluran drainase adalah kehilangan air lebih banyak, pemeliharaan lebih sulit ketika terjadi masalah penyumbatan, masuknya air limbah yang berbahaya, dan mencemari yang berasal dari sumber pembuangan. Teras merupakan salah satu cara dari metode mekanik dalam upaya pencegahan erosi. Menurut macamnya, teras dibagi menjadi dua golongan, yaitu teras bangku dan juga teras berdasar lebar. Pada video ini, saya akan membahas tentang teras bangku. Teras bangku yaitu metode pengendali erosi tanah dengan cara memotong lereng dan meratakan tanah di bidang olah tanah, sehingga terjadi sederetan bentuk tangga seperti bangku pada bagian tanah yang akan ditanami. Adapun keuntungan dari teras bangku yaitu efektif dalam mengendalikan erosi dan aliran permukaan, menangkap tanah dalam parit-parit yang dibuat sepanjang teras dan tanah yang terkumpul dapat dikembalikan ke bidang olah. Bidang olah yang agak datar memudahkan petani melakukan budidaya tanaman utama dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kesuburan tanah. Adapun kelemahan dari teknik ini adalah sulit dipakai pada usaha pertanian yang menggunakan mesin-mesin pertanian yang besar, memerlukan tenaga dan modal yang besar untuk membuatnya, memerlukan keterampilan khusus untuk membuatnya, serta mengurangi panjang lereng, di mana setiap 2-3 meter panjang lereng dibuat rata menjadi teras, sehingga mengurangi kecepatan air mengalir menuruni lereng. Demikian video pembelajaran ini dapat saya sampaikan. Terima kasih.